Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami dengan saya Puja Lestari dan rekan saya Putri Piana. Pada video presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang rute pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Awal mula ekspedisi Belanda ke Indonesia dimulai dari keinginan mereka untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa pada abad ke-16. Setelah Portugis berhasil menemukan jalur laut ke Asia Tenggara, Belanda pun tertarik untuk ikut serta dalam perdagangan rempah-rempah ini. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan melibatkan 4 kapal, 249 awak, dan 64 meriam. Ekspedisi inilah yang menandai dimulainya hubungan perdagangan yang kelak berkembang menjadi kolonisasi dan pengaruh Belanda di Kepulauan Nusantara. Rute pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia yang diambil adalah dari Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Rute ini dipilih Belanda untuk menghindari Portugis yang berkedudukan di Malaka dan India. Belanda sengaja mengambil jalan lurus ke timur setelah mencapai Tanjung Harapan dan tidak menyusuri pantai timur Afrika dan India. Berangkat dari Belanda, pelayaran dimulai dari pelabuhan di Belanda seperti Amsterdam atau Rotterdam. Mereka berlayar melewati Laut Utara. Kapal-kapal Belanda biasanya menuju selatan, menyusuri pantai Afrika Barat. Terkadang mereka berhenti di beberapa pelabuhan Afrika untuk mengisi bekal dan air. Setelah mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, kapal-kapal ini akan berlayar mengelilingi tanjung tersebut dan masuk ke Samudra Hindia. Dari Tanjung Harapan, pelayaran diteruskan ke arah timur melintasi Samudra Hindia. Kapal-kapal Belanda biasanya melewati pulau-pulau di Samudra Hindia seperti Madagaskar sebelum mencapai perairan Asia Tenggara. Untuk masuk ke perairan Nusantara, kapal-kapal ini bisa melalui Selat Malaka di antara Semenanjung Malaya dan Sumatera atau Selat Sunda di antara Sumatera dan Jawa. Rute ini dipilih tergantung pada kondisi cuaca dan lokasi tujuan akhir mereka. Setelah memasuki perairan Nusantara, tujuan utama mereka adalah Maluku, yang dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Namun, kapal-kapal ini juga berhenti di berbagai pelabuhan lain di Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya untuk berdagang atau mengisi persediaan. Selama masa kolonial, Belanda mendirikan berbagai pos perdagangan dan benteng di Nusantara untuk mengamankan rute perdagangan mereka serta mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Rute ini sangat penting bagi Belanda dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan global mereka. Ekspedisi Cornelis de Houtman berhasil sampai di Banten pada 27 Juni 1596. Keberhasilannya ini membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang berujung pada praktik kolonialisme di Nusantara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari rute pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara melalui Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selat Sunda merupakan upaya mereka untuk menghindari kekuasaan Portugis dan mencapai Kepulauan Maluku, pusat rempah-rempah. Keberhasilan rute ini membuka jalan bagi Belanda untuk mendominasi perdagangan rempah dan memulai penjajahan di Nusantara. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti atas penjelasan yang telah kami berikan. Saya Puja Lestari dan rekan saya Putri Piana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.